Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di program KMMI Universitas Semarang. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat form pada Microsoft Office Form. Ya, oke. Untuk penjelasan secara teoritis Anda bisa menonton pada video sebelumnya ya. Anda bisa cek di e-learning ataupun di YouTube official KMMI. Nah, caranya sama, silakan Anda bisa kunjungi www.office.com. Oke. Kemudian Anda pilih sign in ya. Nah, ini kebetulan posisi komputer saya sudah login gitu ya. Kalau belum login maka nanti tampilan Anda kira-kira seperti ini ya. Nanti Anda diminta untuk login ya, silakan Anda gunakan username dan password yang sudah diberikan oleh panitia KMMI Universitas Semarang. Di sini saya masuk menggunakan akun student ya, biar tampilannya sama persis seperti Anda. Karena saya juga punya satu akun yaitu akun dosen. Ini saya pakai akun student yaitu uji coba @student.usm.ac.id. Oke, kembali lagi di sini saya coba sign in. Oke ya, di sini tampilannya seperti ini ya. Anda masukkan nanti student. Ya, masuk. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian materi kita hari ini kita akan membahas Microsoft Office Form. Kalau di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Febrian ataupun Pak Holil. Pak Febrian kalau tidak salah menjelaskan Office Word, kemudian SWI, kemudian Pak Holil menjelaskan Excel ya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat ataupun memanage Microsoft Form. Nah, Anda bisa cari di sini ya. Anda klik tanda titik 9 ini di ujung kiri. Kemudian Anda cari form. Oke. Nah, ini tampilan daripada Microsoft Office Form. Di sini ada new quiz, kemudian recent. Recent ini adalah form yang yang barusan kita buka ya, atau barusan kita buat. Ini akan muncul di sini recentnya, recently. Untuk melihat semua form yang kita punya, Anda bisa klik all form. Ya. Saya punya 2 form di sini. Ada survei kepuasan pelaksanaan KMMI dan sampel quiz KMMI. Kemudian ada pin. Nah, ini form yang di pin ya. Di pin ini kayak ditandai. Nah, kalau Anda lihat, mungkin nanti Anda akan punya banyak form gitu ya. Oh, misal ini saya mau pin, add to pin, nanti akan muncul di sini. Ya, biasanya form-form yang di pin ini form-form utama ya, form-form yang penting, yang mungkin recently mungkin baru aja Anda bikin atau dalam waktu dekat mungkin akan dipakai gitu ya, mungkin taruh di pin. Kalau Anda sudah tentunya membuat sungguh sangat banyak form gitu ya. Kemudian ada share with me. Share with me ini adalah menu form ya, form-form yang bukan saya yang membuat, tetapi adalah kolaborasi sebagaimana konsep daripada Office 365, di mana dengan menggunakan Office 365 Anda bisa berkolaborasi dengan siapa saja yang Anda berikan akses gitu ya. Nah, jadi ini ceritanya saya berkolaborasi dengan seseorang gitu ya. Ini kebetulan dari akun dosen saya. Jadi saya membuat sebuah form, kemudian saya memberikan hak akses kepada akun ini untuk mengelola. Oke, kita langsung saja, silakan Anda pilih, atau kita coba lihat bentuknya ya kurang lebih ya. Ini yang nanti akan kita bikin kurang lebih seperti ini. Saya membuat di sini semisal temanya survei kepuasan pelaksanaan KMMI Universitas Semarang. Ini masih belum sempurna, tapi paling tidak nanti kita akan memanfaatkan seluruh tool yang ada.
Oke, coba kita lihat preview sebentar. Jadi kemarin sudah saya jelaskan di video ya, ini preview, ini times, ini share. Saya preview saja di sini. Nah, semisal saya inputkan. Nah, kemarin nanti kita akan bermain kayak gini. Semisal kalau ada orang ngisi Universitas Semarang, akan muncul di sini. Program studinya sesuai dengan Universitas Semarang. Tapi kalau dia nulis perguruan tinggi lain, jawabannya beda. Nah, nanti bagaimana cara membuatnya? Nanti kita lihat. Nah, ini menggunakan section. Saya bagi dari 2 section ya, kalau Anda lihat di sini. Ada section data diri dan section kuesioner. Jadi, ketika Anda membuat suatu form seperti ini, alangkah baiknya Anda membuat section. Tujuannya apa? Agar tampilan form itu jauh lebih indah. Nah, misal saya dari Universitas Diponegoro. Nah, setelah next baru akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya, oke. Saya kira langsung saja kita coba membuat bagaimana cara membuat form. Saya kira kalau Anda yang sudah terbiasa mengerjakan atau membuat form menggunakan Google Form, saya kira tidak kesusahan. Oke, di sini Anda pilih New Quiz ya. Semisal saya, oke, di sini title-nya masih proses. Title-nya apa? Title-nya survei kepuasan alumni. Kebetulan saya bekerja juga di survei kepuasan alumni. Survei kepuasan alumni. Atau bahasa kerennya namanya tracer study. Saya buat formnya. Nah, kemarin saya sudah jelaskan dia punya 8 ya, ada choice, ada text, ada rating, ada date, ranking, Lincoln, file upload, net promoter score, gitu ya. Oke, saya mulai dari apa namanya, teks dulu. Mungkin di sini nama, ya. Nah, karena dia bentuknya kuesioner, meskipun sebenarnya di sini Anda disediakan poin ya. Tentunya kalau modelnya ini quiz, berarti Anda tinggal tambahkan saja poinnya. Tapi kalau ini karena ini bukan quiz, maka tidak usah dikasih poin, gitu ya. Oke, saya kira seperti ini. Saya buat required. Required ini artinya bahwa kolom ini wajib diisi. Oke ya, nama. Kemudian add lagi. Apalagi ya yang enaknya? Oh, NIM dulu ya mungkin ya. NIM. Masih ingat nggak alumni dengan NIM-nya? NIM, kemudian di sini nama. Oke, NIM, nama. Kemudian ini juga bisa di copy ya. Kalau ini saya klik seperti ini. Tidak ada poinnya. Ada nggak Pak, semisal settingan yang lain? Kalau Anda butuh subtitle ya monggo, nggak masalah gitu ya. Atau restrict, belum saya kira. Restrict nanti kita lihat di beberapa jawaban yang lain. Nama, kemudian semisal saya copy aja gitu ya. Nah, maka dia akan hasil kayak gini. Email. Name, nama, email. Kemudian satu lagi, saya butuh satu question yang saya butuh choice. Choice-nya apa Pak Udin? Apa ya? Pekerjaan Anda sekarang. Gambaran kondisi Anda sekarang. Ini ya. Saya mungkin nambah di sini dia bekerja, kemudian wirausaha. Saya tambah lagi bekerja plus wirausaha. Saya tambah satu lagi, semisal
melanjutkan studi gitu ya. Biar nggak terlalu banyak ini tak copy aja. Ini melanjutkan studi kemudian belum bekerja. Kita pakai 4 dulu aja ya, nggak usah banyak-banyak nanti. Nah, tampilan ini kemarin saya sampaikan kalau bentuknya choice maka saya sarankan kalau pilihannya banyak supaya jadi bedanya gini teman-teman. Kalau saya preview tampilannya kan kayak gini. Name, nama, email. Ini kan milih ini ya. Ini sebenarnya selera, tapi kalau saya lebih suka dengan model drop down. Jadi kalau nanti di preview dia akan milih. Gini ya. Oke. Kemudian ini saya tambah add new, saya tambah section. Ini section 2. Section 1 saya tulis di sini. Title-nya data diri. Sini apa Pak Udin? Bekerja. Section 2 itu bekerja. Oke, saya pilih di sini choice lagi, misal ya. Kapan Anda memperoleh pekerjaan pertama? Saya buat di sini sebelum lulus, sini setelah lulus. Sama karena saya lebih, ini 2 Pak Udin. Oke, kalau 2 enggak apa-apa lah, biar kelihatan ya. Saya teks ya. Di sini bekerja setelah lulus. Berapa bulan Anda waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan pertama. Ini sebelum lulus. Ini saya duplikat saja ya. Nanti saya jelaskan konsepnya. Yang ini setelah lulus. Oke. Saya tambah lagi teks di mana tempat Anda bekerja sekarang. Nah, ini saya kasih keterangan. Oke, kalau keterangan kasih di bawahnya aja ya. Kita misal pakai keterangan yang di sini, pakai yang subtitle. Nama perusahaan tempat Anda bekerja. Oke. Kemudian di sini saya teks lagi. Berapa gaji Anda per bulan? Nah, semisal gini ya, per bulan. Oke. Subtitlenya saya hilangkan. Saya kasih apa? Restrict ya. Oke. The value must be number. Oke ya. Boleh kasih apa ya? Between boleh. Atau Anda mau kasih equal. Number gitu aja ya, biar enak ya. Gajinya saya buat number. Oke. Saya buat lagi add section.
Tadi section pertama itu saya buat untuk kategori bekerja. Sekarang section kedua. Jadi logikanya gini, saya ingin membuat suatu survei ya, untuk alumni gitu ya. Nanti dia pertama kali muncul, semisal kayak gini. Dia akan ngisi NIM, nama, email. Nah, tetapi ketika nanti dia jawab bekerja, dia akan menjawab section bekerja. Tetapi ketika dia berwirausaha, dia akan menjawab section wirausaha. Nah, misal ini section 3-nya wirausaha. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke. Kita coba dulu tampilannya seperti apa. Oke, nah di sini gimana Pak Udin? Berarti Anda tinggal tambahkan menu add branching. Ya, di sini. Kalau dia bekerja, dia akan menuju section 2. Kalau dia wirausaha, dia akan menuju section 3. Oke. Kita bisa uji coba sebenarnya, uji coba kecil. Oke. Seperti ini ya. Gambaran kondisi Anda sekarang, saya bekerja. Ketika saya next, pertanyaannya bekerja. Tetapi kalau saya jawab, oke, reviewnya sering hilang. Oke, kita jawab sembarang dulu ya. Bekerja. Next. Munculnya bekerja gitu ya. Saya back. Kalau saya pilih wirausaha, jawabannya wirausaha. Oke. Sudah betul, sekarang kita tinggal teruskan saja. Wirausaha. Sorry, ini salah. Oke. Pertanyaan selanjutnya saya akan mencoba memanfaatkan date. Ya, date. Berarti paling enak, kapan Anda memulai usaha? Ya, ini date cukup saya kira. Tipenya sudah cukup saya kira. Kapan Anda memulainya, kemudian biasa sederhana ya. Nama tempat usaha Anda ya. Ini dibuat required saja ya. Kemudian ini required, nama tempat usaha, kemudian saya buat lagi, saya butuh pertanyaan jenis usahanya gitu ya. Choice sudah cukup banyak, tadi kita sudah pakai choice ya. Kita belum pakai Lincoln, nanti kita pakai Lincoln. Kita coba cari Lincoln. Sama net promoter. Nanti kita pakai ini ya. Terakhir Lincoln, net promoter sama ranking saya kira. Sama rating boleh lah. Ini umumnya masih kita pakai choice sama teks ya, karena kalau yang paling banyak memang seperti ini yang kita pakai. Omset per bulan. Oke. Saya kasih restrict di sini. Mas number ya, harus angka biar jelas omsetnya berapa gitu ya. Nah, misal kapan mulainya, nama tempat usahanya mana, omset per bulannya mana. Oh iya, kurang satu, lokasi. Lokasi tempat usaha. Ya. Saya kira cukup. Kemudian saya add lagi tadi kita punya pertanyaan wirausaha melanjutkan studi. Melanjutkan studi, saya berarti butuh satu section lagi. Melanjutkan studi. Pastinya teks ya. Di mana Anda melakukan
apa ya pertanyaannya? Tempat dia kuliah di mana gitu ya? Di mana? Segini aja. Nama kampus. Nah, kampus misal saya tambah lagi program studi gitu ya, kira-kira ya mungkin. Nah, program studi itu kalau Anda sudah tahu jawabannya, beberapa pilihan Anda bisa kan choice, tapi kalau Anda tahu cukup teks saja. Nama program studi. Karena tentunya kan jawabannya banyak ya. Nama program studinya apa, nama kampus, program studinya apa, kemudian kita butuh date juga. Kapan Anda mulai melanjutkan studi? Ini tanggalnya gitu ya. Oke, melanjutkan studi sudah, kemudian yang belum apa? Belum bekerja, saya tidak butuh datanya, misal gitu ya. Saya bikin satu section lagi yang hitungannya dia akan nanti kita pakai beberapa section yang lainnya. Kepuasan alumni terhadap perguruan tinggi. Semisal aja ya, saya butuh add, saya kasih rating. Biar ini saya kasih number ya. Saya butuh tahu bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap fasilitas di kampus Anda. Misalnya gini ya, poinnya 1 sampai 10 ya. Butuh labeling, kalau butuh labeling ya, Anda kasih label ya. Di sini 1 itu berarti sangat tidak puas gitu ya. Sangat puas. Jadi skalanya 1 sampai 10. Saya tambah lagi Net Promoter Score. Nah, ini sebenarnya pertanyaan sudah cukup ya. How like are you to recommend to ask a friend or colleague ya? Ini aja mungkin. Kira-kira berapa kemungkinan Anda merekomendasikan rekan atau saudara Anda untuk kuliah di USM, misalkan sudah di USM gitu ya. Jadi ini boleh diganti not at, sangat tidak merekomendasi. Sini saya buat sangat rekomendasi. Ya, misal kayak ini. Kemudian kita sudah pakai rating sudah, ranking yang belum ya. Net Promoter Score juga, kemudian kita pakai Lincoln. Coba. Lincoln itu tadi contoh ini apa pertanyaannya saya lupa. Bagaimana menurut Anda tingkat kepuasan Anda terhadap pelayanan atau proses belajar mengajar di USM, misal ya. Nanti silakan Anda ganti menjadi kampus Anda masing-masing. Fasilitas tadi sudah ditanyakan di atas, berarti semisal apa ya? Saya ambil pertanyaan dari sini aja deh. Kualitas materi. Oh, gini aja.
Proses belajar mengajar berarti pastinya ada materi perkuliahan. Kemudian kualitas dosen. Apalagi fasilitas internet, fasilitas magang, atau ya, internetnya, magangnya, kemudian mahasiswa itu ini dari riset gitu ya. Sangat baik. Sorry, saya gitu, kayak gini aja. Sangat jelek. Apa biasanya? Oh, sangat buruk, sorry, sangat buruk. Buruk. Sangat ini buruk. Sorry, tipe terus ya. Buruk, kemudian ini semisal cukup. Ini baik, gini ya. Saya tambah satu lagi. Sangat baik. Oke, kira-kira seperti ini. Ya. Oke, kita tambah satu lagi, mungkin pertanyaan apa? Ranking. Urutkan proses ini cukup ya, saya kira 19 pertanyaan aja wis. Nah, kita sekarang tinggal melengkapi logika daripada kuesioner ini. Ya. Jadi yang saya buat di sini ya, kita masih membuat at branching. Kalau dia melanjutkan studi, nanti dia langsung ke melanjutkan studi. Kalau belum bekerja, nanti dia langsung mengisi kepuasan alumni. Nah, coba Anda perhatikan, ini section pertama. Nah, section pertama ini nanti dia akan bekerja sesuai ini. Kalau dia bekerja, dia langsung ke sini, kemudian wirausaha, akan ke section 3, melanjutkan studi akan section keempat, belum bekerja dia akan ke section 5. Nah, bekerja nanti kalau sudah diisi, berarti dia dari sini ya. Jangan sampai dia ke wirausaha, maka next-nya kemana? Langsung kepuasan. Kemudian section 3, kalau ada orang ngerjain section 3, langsung kepuasan. Melanjutkan studi, langsung kepuasan. Oke, kita coba. Oh iya, tadi saya mau lanjut tambah lagi ini ya. Kapan Anda memperoleh pekerjaan pertama? Kalau dia sebelum lulus, maka dia akan menjawab pertanyaan ke-6 ya. Sebelum lulus, ini setelah lulus. Berarti dia menjawab pertanyaan ini, yang ini dia menjawab pertanyaan 7. Jadi at branching itu sangat penting sekali ya. Jadi kalau Anda membuat kuesioner yang punya kondisi yang sangat berlapis, maka menurut saya melakukan at branching atau percabangan di dalam pertanyaan itu sangat penting. Oke, kita uji coba. Jadi dalam buat kuesioner atau survei, baik menggunakan khususnya dalam Microsoft Form ya, untuk melihat hasilnya itu sangat penting. Kita coba, saya isi sembarang dulu, NIM, nama, alamat, email, ya, herudin@lsm.ac.id. Saya bekerja, maka ketika saya next, oke. Kapan Anda memperoleh pekerjaan pertama? Pertanyaan cuma satu, sebelum lulus, oke. Thread. Setelah lulus, oke. Kalau sebelum lulus, oke, dia bagus ya, sebelum lulus di sini.
Tapi setelah lulusnya kok masih muncul. Nah, kalau setelah lulus dia bagus, ya. Oke, berarti ada sedikit kesalahan di sini ya. Nanti kita benahi. Nah, oke, misal di sini. Berarti berapa bulan waktu yang dibutuhkan? Misal 4. Saya kerja di Indosat, misal. Gaji saya, coba kalau, salah kan? 5 juta, salah. The value must number. Berarti, nah, kira-kira seperti itu ya. Next, langsung ke sini. Oke, back. Oke, saya back lagi. Nanti coba kita lihat. Kalau dia melanjutkan studi, next, langsung. Nama kampus, misal, Universitas Gajah Mada. Program studi komputer. Kapan? Ini saya di sini aja. Next, sudah betul ya. Jadi ini adalah beberapa cara menggunakan. Kita coba isi sampai full saya kira ya, biar kita tahu hasilnya seperti apa. Tadi masih ada di sini. Kita coba tadi add branching. Oke. Oke, ini tadi salahnya di sini ya. Kalau saya pilih ini kan langsung pertanyaan ke bawah, tapi kalau saya pilih ini tadi berarti kita akan langsung ignoring pertanyaan 7. Berarti langsung ke 8. Oke ya. Oke, saya kira ini sudah cukup. Oke, kita coba sekalian kita uji coba. NIM 1234566, nama Khoirudin, email khoirudin@osm.ac.id. Oke, saya posisinya bekerja saja. Next. Nah, kapan Anda memperoleh pekerjaan pertama? Saya bilang sebelum lulus. Ya, oke ya, sudah hilang ya. Setelah lulusnya sudah hilang. Kalau setelah lulus berarti seperti ini. Oke ya, jadi ini sangat membantu sekali teman-teman. Jadi untuk pertanyaan yang banyak, supaya responden kita tidak harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Saya sudah dapat pekerjaan, dulu saya S1 itu dapat pekerjaan sebelum lulus. Kapan? Bahkan 12 bulan sebelum saya lulus, saya sudah dapat pekerjaan. Dulu saya bekerja di kampus saya sendiri, misal. Saya dulu kerja di Telkom. Gajinya semisal dulu berapa Pak? 2,5 juta. Benar ya, 2,5 juta semisal. Next. Bagaimana kepuasan Anda terhadap fasilitas kampus? Saya jawab 9. Rekomendasinya berapa? Saya kasih 8. Materi kuliah gimana? Baik. Kualitas dosen semisal baik. Internetnya sangat baik. Magangnya sangat baik. Risetnya cukup. Nah, terakhir submit tentunya ya. Oke. Ini kita juga bisa lihat view resultnya kayak apa. Nah. Oke. Nah, di dalam form kuesioner, selain tadi adalah bagaimana mekanisme Anda membuat kuesionernya. Sekarang untuk melihat hasilnya Anda bisa klik di sini, respon. Nah, di respon ini nanti akan Anda dapat melihat, oh Anda punya satu buah responden gitu ya. Waktu mengerjakannya 1 menit 23 detik. Nanti akan kelihatan responden ini jawab beneran atau enggak sih? Masa 20 pertanyaan dijawab dengan waktu sesingkat itu? Jadi Anda bisa melakukan simulasi. Nah, untuk hasil daripada kuesioner ini Anda bisa open in Excel. Nah, ini langsung di-download ya. Kita coba lihat. Nah, nanti sudah langsung dibuatkan di sini. Ya, dia hanya akan mengisi kolom-kolom yang memang Oke, seperti ini kira-kira ya. Ini hasilnya. Nah, di dalam Microsoft Form ada satu settingan lagi yang penting ya, namanya share. Share ini artinya form ini tentunya kan kita harus publikasikan ke
responden kita. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini ada. Ini URL-nya. Ini bisa di-copy ya. Atau bisa short URL. Nah, misal ini saya copy. Nah, kira-kira URL-nya seperti ini ya. Yang URL-nya saya paste di sini. Nah, yang paling penting di sini ada settingan only people in my organize can respond. Jadi kebetulan user yang kita berikan itu adalah user @osm.ac.id. Artinya kalau form ini kita berikan kepada orang lain, maka tidak bisa. Maka yang perlu Anda lakukan apa? Anda harus mengganti ini. Kalau kuesioner ini ingin dibuka secara publik, maka Anda harus memindah settingan ini menjadi anyone can respond. Jadi apa? Siapapun yang punya link ini, dia akan bisa mengisi. Ini sangat penting sekali ya. Jadi seringkali orang membuat form, kuesioner, dan lain sebagainya lupa. Ada settingan anyone can respond. Jadi kalau Anda masih seperti ini, jadi hanya user-user yang emailnya @osm saja yang bisa mengisi. Maka yang harus Anda lakukan adalah mengganti menjadi anyone can respond. Ya. Kemudian sangat penting sekali untuk semisal Anda bekerja secara tim ya. Anda kepingin pimpinan Anda atau partner Anda mengetahui tentang form yang Anda buat, atau dia menjadi admin ya, dia tahu berapa respondennya, maka Anda bisa pilih share to collaborate. Nah, share to collaborate ini Anda juga bisa milih ya, apakah user yang mempunyai Office 365 yang bekerja atau bersekolah di tempat Anda yang bisa ngedit, atau people in my organize can view and edit, atau specify. Jadi memang kalau edit ini kalau dia pakai akun universitas ya, pilihannya 3. Nah, Anda bisa pilih ini, work school account, can edit or view. Ya, nanti dikopikan ini. Linknya beda ya, jadi link untuk respon dan link untuk edit itu beda. Atau Anda pilih yang ini juga bisa. Kalau yang ini berarti hanya yang emailnya email @osm saja. Saran saya berarti pilih yang paling atas. Ya, di copy kemudian dikirimkan ke yang bersangkutan, nanti dia bisa edit or view. Atau secara spesifik Anda mau nambah, di sini bisa. Ya. Semisal saya tulis di sini Khairuddin ya. Saya cek karena ini kan tadi saya pakai email uji coba. Saya bisa cek di sini bahwasanya saya pakai ini karena ini ternyata ada beberapa mahasiswa yang namanya sama kayak saya. Ini Khairuddin, ada Khairuddin Ilham, Khairuddin Zubri. Saya pilih Khairuddin saja. Maka nanti di halaman office formnya Khairuddin, form ini sudah akan tersedia. Jadi dia bisa melihat form yang baru saja kita buat. Nah, kalau kurang berarti kita tambahkan temps misal. Anda bisa pilih ya, sebenarnya template-nya bebas di sini. Nah, kalau Anda mau tambah survei kepuasan di sini, mau tambah image, bisa ya. Saya cari image di sana saja. Universitas Semarang. Enggak ada. Malah nggak nyambung. Universitas Semarang, USM. Malah munculnya UNES. USM Semarang. Oke, nggak ketemu ya. Ini pakai Bing. Dapatnya logo UTM malahan, USM. Logo Universitas
Oke, karena tidak ada, saya cari di sini. Saya download dulu kali ya. Oke, nah, ketemu. Ini aja lah, nggak apa. Ini saya download. Oke, OSM. Oke, saya pilih upload ya. Cari di Google nggak ketemu. Nambah Universitas Semarang. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Kalau kita preview ya. Survei kepuasan alumni. Oh, masih salah nih. Tracer study. Ya. Kalau mau lihat hasilnya, berarti share di sini ya. Saya copy ini aja. Sorted link. Oke, saya paste di sini misal ya. Nah, ini hasilnya. Nah, kita coba lagi ya. NIM 1 2 3 4 5 6 7 8. Nama Joko Susilo. Emailnya joko@gmail.com. Gambaran kondisinya apa Joko? Joko itu melanjutkan studi, misalnya. Next. Nama kampusnya Universitas Diponegoro. Program studinya Sistem Informasi. Magister Sistem Informasi. Kapan mulai kuliahnya? Semisal 20. Next. Kepuasannya semisal 8. Ini 8. Ini baik. Ya. Submit. Oke. Nah, nanti Joko juga akan bisa lihat hasil kuesioner yang dia isi ya. Nah, di sini nanti responnya ada 2 ya. Yang bekerja ngisi 1, yang melanjutkan studi juga 1. Oke, saya kira itu contoh bagaimana menggunakan Microsoft Form ya, atau membuat Microsoft Form menggunakan Office 365 ya, atau membuat form survei menggunakan Office 365. Nah, yang penting sekali perlu Anda perhatikan adalah beberapa bentuk daripada form ya. Tentunya kalau choice, saran saya kalau jawabannya nanti banyak harus diubah menjadi drop down. Kalau jawabannya teks itu tentunya banyak ya, bisa number atau teks biasa. Tetapi kalau dia number, spesifik number, pastikan Anda gunakan restrict untuk number. Rating, date, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting saya kira salah satunya adalah karena form, kalau Anda bikin survei dan lain sebagainya itu pasti pertanyaannya banyak. Jangan lupa untuk membuat branching percakapan. Supaya apa? Supaya kuesionernya jauh lebih enak untuk dilihat. Ya, saya kira itu untuk materi Microsoft Form pada kesempatan kali ini. Untuk tugasnya silakan nanti Anda bisa cek di e-learning, tentunya dengan membuat yang kurang lebih sama, kemudian membagi survei Anda ke beberapa teman gitu ya. Nanti detailnya silakan Anda bisa baca di e-learning. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.